Bima melihat Sivana duduk sendiri di taman depan gedung Fakultas Hukum. Sivana tampak asyik membaca buku hingga tidak menyadari kehadiran Bima. Assalamualaikum Si. Waalaikumsalam. Sivana mendongak dan terkejut saat Bima berdiri di hadapannya. Maaf Si, aku mengganggumu. Aku hanya ingin meminta maaf sama kamu. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Kenapa kamu harus minta maaf? Sivana berusaha mengontrol emosinya. Dia tidak berhak untuk marah pada Bima. Kenyataannya memang laki-laki itu bukanlah siapa-siapanya. Jadi dia salah jika cemburu pada Bima. Tapi sikap kamu seperti marah sama aku. Di mana Alia? Dia tidak masuk kuliah. Dia sedang tidak enak badan. Sepertinya kamu tahu semua tentang Alia ya Bim? Iya, tidak semua, tapi kami memang dekat sedari kecil. Aku sudah menganggap dia seperti adikku sendiri. Karena aku lebih tua 1 tahun. Cuma kami sekolahnya bareng. Oh begitu ya. Wajah Sivana berubah sendu. Dia tahu dia tidak akan bisa sedekat itu dengan Bima. Sebentar Si, ada telepon dari Alia. Oh ya silahkan. Selalu saja seperti itu. Bima terlihat begitu menyayangi Alia. Sivana melanjutkan membaca buku meski sebenarnya dia tidak fokus. Sedangkan Bima mengangkat telepon dari Alia. Alia minta dibelikan empek-empek, Si. Dasar orang ngidam. Alia ngidam. Emangnya dia lagi hamil? Kebetulan Bima mengatakan hal yang bisa memancing pembicaraan tentang kehamilan Alia. Sivana hanya ingin tahu kalau memang benar Bima dan Alia punya hubungan khusus, dia akan menyerah mulai dari sekarang. Dan akan berusaha mengubur perasaan itu dalam-dalam. Maaf aku jadi keceplosan bicara. Tapi aku pikir kamu bisa memegang rahasia Si. Aku harap kamu tidak mengatakan pada siapapun. Meski banyak yang sudah curiga kalau Alia hamil. Dia sudah menikah. Belum. Pacarnya menghamilinya dan sekarang kabur entah kemana. Aku sudah mencarinya kemana-mana tapi tidak ketemu. Aku kasihan melihat kondisi Alia yang begitu memprihatinkan. Walau semua musibah ini juga karena kesalahannya juga. Tapi aku tidak akan terus-terusan menyalahkan dia. Dia sekarang butuh dukungan. Dan aku sebagai sahabat hanya bisa menghiburnya. Ia salah satunya selalu siap memenuhi ngidamnya dia seperti sekarang. Bima tersenyum simpul. Oh syukurlah. Sivana merasa lega dengan penjelasan Bima. Apanya yang disyukuri Si? Bima heran dengan ucapan Sivana. Maaf maksudku syukurlah ada kamu yang mendukung Alia, Bim. Oh, padahal aku sudah sering mengingatkan Alia agar tidak pacaran. Tapi dia tidak mau dengar, Si. Ini adalah pelajaran untukku sebagai seorang laki-laki. Aku tidak akan pernah mengajak wanita untuk pacaran. Kalau aku sudah menemukan yang tepat, aku akan langsung mengajaknya menikah. Oh begitu ya, sungguh beruntung wanita itu karena akan mendapatkan laki-laki yang begitu menghormati wanita sepertimu. Maaf Si, kamu mau gak aku ajak menengok Alia? Kamu masih ada mata kuliah gak? Kebetulan sudah selesai Bim. Iya mungkin Alia bisa berbagi sama kamu. Selama ini teman dekatnya cuma sama aku. Tapi tidak selamanya kan semua masalah wanita harus melibatkan aku. Walau bagaimanapun, aku dan Alia bukan mahram. Kalau Alia bisa bersahabat denganmu, mungkin akan lebih baik. Sivana diam menimbang-bimbang permintaan Bima. Tapi sebagai sesama wanita, Sivana juga prihatin dengan yang terjadi pada Alia. Mungkin benar kata Bima, dia jadi ingin bertemu dengan Alia. Mungkin dia bisa membantu meringankan beban Alia. Iya boleh, Bim. Sekarang. Iya dong sekarang. Masa besok? Ya udah yuk. Tapi aku beli empek-empek dulu buat Alia ya. Iya gak apa-apa Bim. Sivana jadi semakin kagum dengan Bima. Lelaki itu benar-benar lelaki idaman. Sikapnya yang begitu menghormati wanitalah yang membuat Sivana kagum. Entah kenapa Sivana merasa lega dengan ucapan Bima barusan. Ternyata kemarin dia sudah berburuk sangka pada Bima. Ternyata yang menghamili Alia bukan Bima. Harusnya Sivana tahu kalau Bima tidak mungkin melakukan hal seperti itu.
Bima dan Sivana menaiki motor mereka masing-masing. Tujuan pertama mereka adalah kedai empek-empek yang ada di sekitaran kampus mereka. Bima membeli 5 porsi untuk dimakan bersama di rumah Alia nanti. Banyak banget belinya Bim. Iya, nanti kita makan bersama di rumah Alia. Biar Alia semangat makan kalau rame-rame. Iya Bim. Sivana sedikit iri dengan sikap Bima yang begitu perhatian pada Alia. Kapan ya Bim kamu perhatian sama aku? Sivana menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin terlalu terbawa perasaan. Mereka mengendarai motor beriringan, karena Sivana tidak tahu di mana rumah Alia. Sesekali Bima berada di depannya saat melewati jalan yang cukup padat dengan kendaraan. Cuaca hari ini tidak terlalu terik tapi juga tidak hujan. Sivana mengikuti motor Bima yang sekarang berada di depannya. Tak lama kemudian, mereka berdua telah sampai di rumah Alia. Bima dan Sivana disambut oleh Eva. Perempuan ini walau sudah seusia mamanya namun masih terlihat muda. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam. Ada Bima. Masuk Bim. Sama siapa kamu? Kenalin Tante, ini Sivana teman kampusnya Bima. Ayo Sivana masuk. Anggap saja rumah sendiri. Iya Tante makasih. Bima dan Sivana mengikuti Eva menuju ruang tengah. Bima memberikan empek-empek pesanan Alia. Sambil menunggu Alia keluar, Eva menata empek-empek itu ke beberapa wadah yang akan mereka nikmati bersama-sama. Bim, Alia menyapa Bima yang sedang duduk di sofa. Tapi dia terkejut dengan wanita yang ada di sebelah Bima. Ia tahu itu siapa. Tapi entah kenapa Alia merasa tidak nyaman dengan kehadiran Sivana. Di antaranya adalah rasa malu karena dirinya yang hamil di luar nikah. Al, aku sudah belikan empek-empek pesanan kamu nih. Ayo dimakan. Makasih ya Bim. Maaf ngerepotin kamu lagi. Habisnya aku lagi pengen banget makan empek-empek. Maaf ya Al, aku mengajak Sivana ke sini. Aku pikir kamu butuh teman perempuan agar kamu bisa leluasa berbicara. Dan aku rasa Sivana orang yang baik dan bisa dipercaya. Ujian yang keluar dari mulut Bima membuat Sivana tersipu malu. Enggak apa-apa kok. Maaf ya Zi kamu jadi repot-repot datang ke sini. Bima suka banget ngerepotin. Ini ceritanya biar Sivana deket sama aku, atau biar kamu bisa deket sama Sivana. Jangan-jangan kamu modus nih Bim. Alia kadang-kadang suka bener deh. Hehehe. Sivana yang merasa disindir pun ikut tersenyum tapi juga malu. Mereka pun terlibat obrolan ringan sambil makan empek-empek. Menemani Alia yang sangat lahap memakannya. Bima tiba-tiba ingat suatu hal yang sempat ia lupakan beberapa waktu yang lalu. Oh ya Zi, dulu aku pernah melihat nama Devano di kertas yang tercecer waktu aku tabrak. Kamu kenal dengan Devano? Devano ya. Sivana enggan menjawab, tapi dia juga tidak bisa berbohong. Entah apa yang harus ia lakukan sekarang. Ada hubungan apa kamu sih dengan Devano? Dia kakakku. Maaf ya, aku memang menyembunyikan hubungan kami. Karena aku malu punya kakak playboy seperti dia. Kakak, ucapan Sivana benar-benar membuat Bima dan Alia terkejut.